Kalau harga jual ini malah 6.000 ini mas. 6.000 mas, 1 kilonya mas. Iya 6.000. Hidup petani terong Indonesia. Nah, ah. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Setia Tani TV. Baik, kali ini kita berada di lahan terong milik Mas Sugeng lagi. Ini video part kedua yang membahas pertanian dari lahan Mas Sugeng. Baik, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sehat Eh, mas Gung. baik, bisa dikenalkan diri lagi Mas. Ini video part kedua. Oke, perkenalkan nama saya Sugeng dari Lampung Tengah, petani terong dan cabai. Ya, baik. Jadi bisa ceritakan nggak Mas? Kemarin sampean bilang cabai, ternyata ada terong juga. Itu gimana ceritanya Mas? Dari ini ceritanya gini mas. Kemarin itu kita nanam cabai di sini ya. Jadi cabai itu terkena kendala, mungkin karena apa tuh olahannya mungkin kurang matang ya. Karena kemarin kita pakai kotoran sapi itu tiga hari itu mas. Jadi mungkin banyak belum matang lah, jadi kendalanya mati kembali pak. Ya. Jadi mati ya. Jadi Iya. apa itu terkena fusarium Mas yang Iya. kemarin tuh? Kalau kayaknya fusarium nih, ya fusarium dia. Fusarium ya. Jadi Batang. alasan itu jadi sampean ingin Mm-mm. juga tanam terong ya Mas ya? Jadi kemarin tuh cabai belum habis, langsung kita cabut. Nah, cabai belum mati, langsung kita tanam terong mas. Ini ada bekasnya nih cabai nih. Oh Nih, iya. ini bekas cabainya nih kan. Kemarin ini masih langsung kita tanam gitu aja sebelahnya di lubang lubang pupuk. Oh, jadi alasan Mas Sugeng ini mengganti Hmm. terong karena kemarin ditanam cabai cuman diberikan pupuk kandang cuman belum matang dan kebanyakan jadi Iya, layu pada mati semua. Jadi langsung iya. diganti dengan terong dengan catatan dipindah lubang tanam seperti Hmm. itu. Jadi selain itu Mas, kan banyak pilihan lain. Kenapa kok terong Mas? Karena kemarin gini mas, kalau terong itu kan langsung kita cabut aja sih. Kayak mau nanam jagungan, sayang mulsanya sih mas. Gitu aja. Betul Cabai betul. sebenarnya kemarin masih panen sih, maksudnya kita petik hijau juga gitu, nggak mati nol juga nggak. Oh, jadi Masih petik ada hijau hasil, ya. masih ada hasil. Tirut hijau. Jadi mungkin gambar sedikit Mas, kalau potensi terong ini bagaimana Mas dari tonasenya, dari harga jual, dari inilah tonase sama harga jual dulu lah kita bahas. Ya, kalau harga jual lumayan sih mas di musim ini ya, di bulan-bulan ini bisa mencapai 5.000 up. Kemarin pertama itu 3.000, 4.000, 5.000, hari ini malah 6.000 ini mas. 6.000 Mas, Enam satu ribu kilonya Mas. Iya 6.000 Masya di Allah. pengepul ya, Di bukan di pengepul. pengecer, bukan di Masya pengecer. Allah. Jadi kalau untuk harga segitu Mas, itu paling banyak dapat berapa kilo Mas sekali panen? Ini dengan luas lahan setengah ini kemarin itu bisa dapat satu petik itu 2 ton 6 kintal 80 kilo. 2 ton, 6 kintal, 80 80 kilo. kilo sekali petik itu. Masya Ya. Allah, sekali petik. Dengan total berapa kali petik Mas sudahan? Ini udah sekitar panen itu udah hampir 3 bulan sih. Berarti kita udah banyak mas. Udah Udah banyak ya? banyak. Udah nggak pernah ngitung aku mas. Gak pernah ngitung ya? Udah hampir 20-an lebih lah mas. Masya Allah, 20 Hampir kali 20-an petik lebih. Iya. perkiraan dengan tonase ya kurang lebih 2 ton ya Mas ya. Ya sekali petik mas. Sekali petik 2 ton dengan up. harga tertinggi 6.000. Hmm. Ya bagus banget Mas potensinya Mas. Hmm. Nah kalau terong ini juga kalau kita ini kan berat ya Mas ya. Beda Ya sama berat. cabai ya. Berat mas. Berat mas. Ini total luasan lahan berapa ini Mas dengan potensi hasil segitu Mas? Ini setengah hektar mas. Setengah hektar ya. Kita pakai jarak apa ya? Populasi kemarin kita masuk di sini sekitar 5.000-an, 5.000 5.000 batang. batang. Iya, Itu lahan setengah setengah hektar. hektar. Untuk jarak tanam berapa Mas terong ini? Jarak tanaman kemarin kita pakai cabai itu kan 60 cm ya. Hmm, Nah, jadi 60 cm itu 21 berarti 110 mas. 120 cm. 120 cm. Biar ini Hmm. Jadi 120 cm. tidak ganti mulsa, tinggal pindah tanam aja langsung tanam Iya, terong tanpa olahan ya mas. tanpa olah tanah TOT ya. lagi. Nah untuk ini Mas, itu kan tadi saya udah bilang potensi hasilnya, itu Hmm, kan yang bagiannya seneng ya. Kita ya. ngomong kalau terong ini yang susahnya bagian apanya Mas? Kalau susahnya tuh bagian apa ya? Kalau terong tuh relatif mudah sih mas. Dari segi perawatan, dari segi apa ya? Relatif mudah sih mas. Yang penting dia tuh intinya pohonnya subur, udah banyak banyak gitu mas. Oh gitu Karena kuncinya nggak ya. ada ya kayak
beda sama cabai. Kalau cabai kan kita harus mikirin keriting, ya kan, patek, fusarium. Nah itu kalau terong alhamdulillah aman mas, nggak ada itulah. Mungkin kutu kebul aja ini. Oh, kutu kebul ya. Kutu kebul berarti kategorinya lebih mudah dikendalikan Iya, ya. gitu. Karena hama yang Iya, ringan lah sebutannya. iya, Jadi alhamdulillah. untuk hama penyakit juga lebih apa namanya? Lebih rendah terkenanya. Iya, Jadi seperti itu. Mungkin ini Mas, tadi kan sudah yang seneng, iya. yang susah ternyata nggak seberapa susah terong ya. Iya mas. Kalau rekomendasi pupuknya gimana Mas di terong ini? Kalau pupuk, kita pupuk itu maksudnya gimana ya mas? Pupuk dasaran apa pupuk apa itu? Ya baik dari dasaran, pas Oh, pertumbuhan, kalau pas dasaran posisi kita buah. memakai full metode cabai mas, karena kemarin kan pupuk dasarannya karena pertama itu kan dari cabai sih mas. Jadi dasarannya cabai itu mas. Tapi kan udah cabai umur 2 bulan itu langsung kita tanam, jadi dasarannya udah kemakan cabai sih. Habis itu cuma kasih pupuk susulan lah, Posca sama Posca sama Orea aja itu mas. Oh, Poskauria. Karena intinya cuma terong kan, mikirnya gitu. Pakai Nah, yang simpel-simpel aja. kalau cabai, kalau kemarin kan sampean bilang 5 hari sekali ya. Kalau Ya, terong ini gimana Mas? Berapa hari sekali Mas? kalau terong ini relatif mudah sih mas. Biasanya ini kalau terong tuh pemupukan tabur itu sekitar 10 hari sekali itu tabur mas. 10 hari sekali 10 hari ya. sekali tabur ya. Berarti yang dipupuk itu Poska sama Orea? Urea itu Iya, aja ya Mas. iya subsidi tuh mas. Wah, subsidi merah putih lebih Merah murah putih ya. meriah. Biar murah Hasil meriah. panen bisa maksimal tadi bisa Iya. mencapai 2 ton sekali panen. Jadi ini Mas, apa namanya? Itu kan posisi pertumbuhan. Kalau untuk posisi buah sampai masukin pupuk apa Mas? Buah kita pakai kalsium mas. Oh, kalsium. Kalsium sama yang simpel-simpel aja, kemarin cuma pakai ganda silbin mas. Organisasi Ganda buah. buah buah sama ini KCL apa namanya, KCL cair merah Mas. ya KCL merah ini mas. Benar, berarti aplikasi di gimanain Mas itu Mas? Kalau kalsium itu saya dikocor mas, karena menurut saya tuh ya kalau di spray itu mungkin yang keserap tanaman itu cuma sekitar 30%, karena separuhnya kena kabut itu kan. Kalau dikocor langsung ke akar itu biasa 100% keserap tanaman mas, karena dia setidaknya cair kan. Itu aja kalau aku mas, Jadi jarang kalau di kalsium spray. dikocor, kemudian KCL sama apa tadi satunya Mas? Yang KCL sama biasanya kalium sih mas. yang kan KCL cair tadi. Ini aplikasi dikocor juga. Nah, disemprot nih mas. Oh, Ini disemprot. ini semprot. Kita pakai ini sama pakai ganda silbe. Oh, sama tambahin ganda Yang silbe. murah-murah itu mas. Oh ya, berarti kemarin ditambah juga untuk penyemprotan tambahin KCL cair. Iya, KCL cair. Itu namanya ini KCL cair merah. Kandungan kaliumnya nih lumayan besar. Manohara mas ya. Iya, dari produknya Manohara Ini. Mas, artis itu. Kita pakai ini juga. Pakai kalsium Manohara. Manohara juga. Ini bagus ini. Mencegah rontok ini. Makasih Karena banyak. ada boronnya ini ya. Ada boronnya, ada silikanya, Iya. seperti itu. Alhamdulillah mas, nyantol semua buahnya mas. Alhamdulillah. Kalau ini mas, ini kan kalau umur sudah berapa bulan ini mas? Umur sekitar 4 bulan ini mas. 4 bulan masuk 5 bulan. Ya. Masya Allah. Udah ini 5 bulan. Iya, 5 bulan ini gangnya udah nggak bisa lewat nih mas. Udah rapat banget ya mas ya. Perawatan nggak bisa ya, nggak bisa perawatan. Ini jaraknya sekitar nanti ya 160-an ya, 120 mas. 120 para gulut ya. 150-an kayak ini. 120 lah ya. 120. Iya, karena kemarin pakai ukuran cabai ya. Ini kalau untuk kedepannya mas masih potensi hasilnya berapa ton lagi mas bisa keluar? Kalau kedepannya belum tahu mas, soalnya kan terong kalau kita rawat itu sampai 1 tahun sih mas, asal dia nggak kita cabut nggak mati mas gitu. Terong itu mas? Iya mas, nggak kayak cabai, karena dia kan situnya gini mas, ini terong itu kan. Selagi dia bertunas ini dia angkat buah nih kan, tunas buah ini nanti jadi buah ini mas, ini kental ini jadi buah, itu terus dia. Asal kita ini dirawat nggak mati masih buah terus, karena dia kan beda sama cabai. Kalau cabai itu kan nunggu mateng sih mas, nunggu merah sih mas. Jadi dia ada setak dulu, pohonnya setak, makanya berhenti pertumbuhan. Nah, karena dia dipetik merah, karena matengan tuh mas. Kalau ini kan dia dipetik muda, jadi daunnya ini pohonnya nggak setak, nggak ngalamin setak dia, jadi terus dia mas. Situ kelebihan terong kalau dibandingkan cabai. Kalau cabai kan
fase pertama itu habis, udah nanti setak, dia tuh nanti daunnya rontok dulu, keluar tunas lagi, bunga lagi, fase buah kedua. Kalau terong enggak, dia langsung aja ini. Langsung ya. Berarti lumintu ya boy Mas ya? Iya Mas, lumintu, cara bahasa Jawane Mas ya. Lumintu buah terus. Lumintu. Sini sudah 5 bulan Mas. Berarti kalau untuk terong, untuk usia buah pertama kali di usia berapa bulan Mas? 2 bulan udah panen Mas. Sekitar 55 hari udah metik sih Mas. 55 Iya. hari sudah mulai Iya, udah metik. mulai metik. Sampai sekarang usia hampir 5 bulan metik terus lur. Iya. Itu paling cepat berapa hari sekali Mas? Kita memetikkan 3 hari sekali. 3 hari sekali ya. Karena petik 3 hari kan ini tua Mas. Itu pedagangnya komplain. Nah, ini baru dipetik kemarin nih Mas. Ini udah mau gede lagi. Kemarin udah memetikan, ini udah mau gede lagi. Oh, berarti panen kemarin. Iya, ini karena di sini kemarau Mas, jadi buahnya tuh kurang maksimal, kurang air lah. Udah hampir 1 bulan enggak ada hujan. Enggak hujan. Ya selain pupuk tadi yang disebutkan, memang air faktor yang sangat penting ya teman-teman sekalian. Karena ya namanya air itu faktor paling utama di muka bumi inilah, apalagi di tanaman. Sumber kehidupan Mas. Sumber kehidupan, benar. Mungkin itu saja Mas. Tadi kita sudah bahas yang senengnya sudah, yang pahit nggak ada pahitnya sih kata sampai tadi ya. Kemudian pemupukan sudah, perawatan sudah. Mungkin yang terakhir Mas, mungkin kayak kemarin motivasi lagi khususnya ya sobat-sobat tani yang masih muda, yang pengen nanem, yang masih ragu, atau untuk pengalaman yang lain, monggo silakan sepatah dua patah kata Mas. Kalau dari saya itu ya, maksudnya gini, petani itu pekerja yang paling bersih sih, dia paling berkah karena dia tidak gimana ya, semua pekerjaan itu ya baik sih menurutku, tapi petani kan emang kita real rezeki dari Allah, beda sama kerja lainnya. Kita bisa kita korupsi, kita bohongin relasi, itu kan kebanyakan kayak gitu Mas. Makanya saya pindah ke tani nyari berkahnya aja lah Mas, gitu Mas. Ibarat kata tidak mau yang Bandung, rezekimu saya yo saini terima ya Mas ya. Iya, terima Mas. Itu aja. Untuk generasi muda, janganlah sampai malu bertani. Kalau kita tuh bertani tuh insya Allah lah. Tadi yang pertama berkah, yang kedua sekarang kan peminat petani itu udah mulai jarang, jadi prospeknya tuh ke dunia pertanian semakin bagus ya. Gitu aja. Ya baik, terima kasih banyak Mas Sugeng. Semoga pertemuan kali ini, pertemuan kedua ini membawa manfaat bagi sobat-sobat tani sekalian, membawa inspirasi, sharing-sharing ilmunya. Terima kasih banyak Mas, semoga barokah, semoga bermanfaat. Baik, saya akhiri lagi. Cukup sekian video dari kami Setia Tani TV. Jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup petani terong Indonesia. Ungkap awalnya kayak gue awalnya.